Ini tips. Tips ini saya ambil dari quote-quote-nya Cicero. Banyak sekali quote dari beliau ini ya. Ini yang menurut saya berhubungan dengan retorika. Yang pertama, tentu saja isinya harus mantep kalau kita pidato. Isi mantep itu dari kita banyak membaca. Maka kalau ingin pidato, kalau ingin orasi, yuk cari bahan dulu, baca dulu yang banyak. Kata Cicero, ruangan tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Nah ini berarti kalau bisa, kalau kalian misalnya punya rumah, di setiap ruangan itu beri satu sudut yang di situ ada bukunya. Kalau bisa itu. Oke, ya mungkin kalian, saya belum mikir buku Pak, rumahnya saja belum punya. Ya nanti ya kalau punya rumah. Maksudnya apa? Loh, kapanpun dan dalam situasi apapun, ketika kalian ingin baca kok tiba-tiba ada waktu senggang, itu di depanmu ada yang siap dibaca. Jadi biar semua ruangan ada jiwanya. Mungkin, ini ruang kamar tak kasih buku-buku filsafat. Ini dekat musola tak kasih buku-buku agama. Ini ruang tamu dikasih buku-buku tebel yang tidak pernah dibaca. Biasanya kan untuk pameran itu kan biasanya bukunya kantel-kantel tidak pernah dibaca. Jadi baca lebih banyak akan jadi kunci kesuksesan kalian berorasi. Wawasanmu luas, isinya mantep. Ketika retorikanya bagus, kombinasi yang luar biasa. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Belajarlah sejarah. Kata Cicero, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum engkau dilahirkan, berarti engkau tetap menjadi anak-anak. Karena apa gunanya nyawa manusia jika tidak dijalin ke dalam kehidupan nenek moyang kita berdasarkan catatan sejarah. Jadi ayo belajar sejarah. Biar apa? Biar tidak mengulang. Zaman kayak gini kok ngomong tema itu kuno, itu berarti kita tidak update. Maka yuk belajar juga dari masa lalu, biar kita bisa mengembangkan kalau itu bagus, biar kita bisa tidak mengulangi kalau itu buruk, biar kita bisa update terus. Itu kunci kedua. Kunci ketiga, tips ketiga, integritas. Integritas itu kalau kita ngomong kebaikan, pastikan kita juga melakukannya atau akan melakukannya. Karena kalau tidak, orang tidak akan percaya kita. Kata Cicero, jika kita tidak malu untuk memikirkannya, maka kita tidak perlu malu untuk mengatakannya. Dan juga jangan malu untuk melakukannya. Ini namanya integritas. Tiap hari ngomong apa, melarang apa, ya kita harusnya melakukan itu atau tidak melakukan itu dulu. Ini namanya integritas. Yang keempat, jangan menutup diri. Terbukalah, mudahlah dihubungi, mudahlah diajak diskusi. Biar kita tahu yang dibutuhkan orang lain. Kita ini kan menyampaikan pada orang lain. Biar kita paham situasinya orang lain. Kata Cicero, kewenangan mereka yang mengajar seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin belajar. Kadang-kadang kita
Ini kan teman-teman mungkin ada yang sudah S2, ada yang ngajar meskipun hanya TPA. Ya, rasa bahwa levelku ini sekarang pengajar loh. Itu membuat kita merasa tinggi sudah. Kita jadi tidak terbuka lagi. Kita merasa sudah selesai. Misalnya punya tulisan itu kita, wow saya sudah berapa buku saya tulis, berapa jurnal saya punya. Terus kita merasa sudah memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Ini membuat kita tertutup. Kita tidak nyambung lagi dengan yang lain-lain. Ketika kita tidak nyambung, kita tidak paham situasinya. Ketika kita tidak paham situasi, pilihan-pilihan argumen dalam berretorika tadi sulit nyari yang pas. Yang kelima, temukan solusi, bukan masalah. Jadi ketika kita berorasi menyampaikan sesuatu, fokuslah pada ditemukannya solusi. Kalau masalah, informasikan saja. Ada masalah ini, ada masalah ini. Mungkin sebaiknya begini, menurut saya pasnya begini. Itu namanya menemukan solusi. Kata Cicero, saya mengkritik dengan berkarya, bukan dengan mencari-cari kesalahan. Jadi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Ayo ngeritik kalau ada yang tidak pas, tapi sekaligus tawarkan solusinya. Kadang-kadang kan kita ini jual mahal. Kan saya yang ngeritik, solusinya cari sendirilah. Apa susahnya sih kalau kita memang tahu solusinya, sampaikan. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Saya untuk sementara bisanya hanya ngeritik sih. Kalau solusi yuk kita cari bareng-bareng. Ini kan menurut saya lebih positif. Saya belum bisa mencari solusi pasnya. Saya baru bisa mendeteksi problemnya. Ini lebih positif. Kalau bisa sekalian ini kritik saya. Solusinya yang pas menurut saya ini, yaitu lebih bagus. Lanjut. Jangan lupa belajar dari kesalahan. Kata Cicero, kita tidak boleh mengatakan semua kesalahan adalah kesalahan yang bodoh. Maksudnya apa? Salah diakui salah saja, tapi jangan dianggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu kan bodoh. Ada kok gunanya kesalahan itu apa? Kita belajar. Orang yang tidak pernah salah berarti tidak pernah belajar, Pak. Pastinya, karena dia akan merasa toh baik-baik saja semuanya. Padahal itu mungkin bukan karena tidak salah, masalahnya saja belum ketahuan atau belum muncul. Jadi kita jangan menganggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kesalahan-kesalahan. Lanjut, kita juga harus sadar ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kata Cicero, saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini banyak cerita-cerita justru ulama-ulama besar dengan nama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu kalau ditanya tidak tahu bilang tidak tahu. Dulu waktu sesinya Imam Malik kan ada satu forum, Imam Malik mendapat 24 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 4. Yang 20 beliau menjawab ana la adri, saya tidak tahu. Jadi nanti kalau teman-teman berorasi di depan, pegang forum, ada sesi tanya jawab, kalau memang tidak tahu tidak usah dijawab, bilang saja saya tidak tahu. Tidak harus kalau pegang mic itu semua pertanyaan harus dijawab. Memang harus dijawab, tapi ada yang jawabannya saya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak menjatuhkan namamu kok, karena memang kita manusia, wawasan kita terbatas.
Tidak ada orang yang ngerti segalanya, tahu segalanya. Kadang-kadang yang ditanyakan apa saja kita tidak paham. Itu masih mending, kita tidak bisa jawab. Paham sih pertanyaannya, tapi saya tidak bisa jawab. Ada yang pertanyaannya saja saya tidak paham. Mungkin saja begitu, dan manusiawi sekali. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa tidak bisa salah. Orang yang merasa tidak mungkin keliru, itu tidak manusiawi. Orang yang merasa tahu segalanya, itu tidak manusiawi. Orang tidak tahu sesuatu, tidak paham sesuatu, belum mengerti sesuatu, itu biasa manusiawi. Karena tidak ada orang yang tahu segalanya. Kemudian tuntunannya Cicero lagi, hindari kata-kata yang tidak perlu. Ketika Anda ingin memberi petunjuk, singkatlah, perpendeklah, sehingga pikiran orang dapat menangkap dengan cepat apa yang Anda katakan. Pelajari pelajarannya dan simpan dengan setia. Setiap kata yang tidak perlu hanya mengalir dari sisi pikiran yang meluap-luap. Biasanya, kalau kita terlalu banyak ngomong, itu justru mengaburkan ide utamanya, gagasan utamanya. Mending to the point saja sudah. Ingin menyampaikan apa, sampaikan. Seperti saya bilang tadi, kalau perlu 3 kalimat, ya 3 kalimat. Perlu 4, ya 4. Jangan 4 kalimat cukup, kita 10 kalimat. Kuatirnya orang lebih fokus pada kalimat ke-6, ke-7, ke-8 yang tidak penting. Jadi kita ngomong apa panjang lebar, kamu ini seperti apalah, binatang ini itu, terus kamu bahas binatang itu apa ya yang dimaksud. Padahal maksudnya bukan itu tadi cuma ilustrasi saja. Itu karena bicaranya agak terlalu panjang, tidak to the point. Terus ini menarik, kata Cicero apa? Jangan alergi dengan diam. Seringkali keheningan itu justru menyampaikan banyak hal. Kadang-kadang keheningan itu justru posisi yang aman. Kata Cicero, meski diam belum tentu merupakan sebuah pengakuan, namun juga bukan sebuah penyangkalan. Kamu seneng gak makan di angkringan depan sana itu? Terus kamu diam. Loh, itu kan gak bisa dibilang kamu bilang ya, dan juga gak bisa dibilang kamu bilang tidak. Diam itu kadang lebih taktis, lebih diplomatis, lebih aman. Jadi ada situasi seperti itu. Nah, kadang-kadang kediaman itu lebih merepotkan daripada kecerewetan. Boleh kamu cek. Kok tiba-tiba temanmu cerewet, banyak omong, ala biasa pak, nanti kalau capek diam sendiri. Tapi begitu temanmu diam, diajak ngomong nggak jawab, dia nggak jawab, kamu kan lebih panik. Didiamkan lebih menyakitkan daripada dicereweti. Loh, ini kata Cicero, keheningan itu mengungkap banyak hal. Pintar-pintarlah membaca, memahami apa yang tidak disampaikan. Biasanya orang bicara itu di balik yang tidak dikatakan itu ada banyak kata-kata. Nah, ini pintar-pintarmu meraihnya. Yang terakhir, jangan lupa persuasi itu suksesnya adalah ketika kita bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, menggerakkan orang. Kalau sukses, itulah kemenangan. Kata Cicero, mengajar orang adalah kebutuhan. Menggembirakan orang adalah kegembiraan itu sendiri. Dan membujuk orang adalah kemenangan.
Jadilah orang yang pintar berretorika sehingga kamu bisa mengajak orang lain, membujuk orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi menang itu bukan menaklukkan apalagi menyakiti, tapi bisa mempersuasi, mengajak orang. Tentu saja kita bukan orang sofis. Seperti kata Cicero tadi, kita ajak, kita bawa dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Inilah tips-tips dan teori-teori retorika secara umum, ya saya sebut secara umum, karena nanti di bukunya banyak penjelasan detail tentang gaya bahasa, tentang langkah kerja, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang tertarik boleh dibaca bukunya. Kelihatannya adalah yang sudah diterjemah tentang retorika dari Cicero ini. Beliau memang ahli retorika dan sekaligus praktisi retorika yang luar biasa, seorang orator besar pada zamannya.